Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah berkunjung di channel kami ya. Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini doa buat kita semuanya. Bisa menjadi investor yang sukses di saham ya dan bisa berderma ya, bersedekah kepada saudara kita yang membutuhkan ya, terutama anak yatim. Baik, pada pagi hari ini ya kami juga ucapkan terima kasih kepada member yang telah bergabung di klub saham syariah ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung di klub saham syariah, silahkan bisa mengisi formulir yang ada di deskripsi ya. Kami memberikan rekomendasi saham-saham syariah pilihan setiap hari ya, yang ya ada potensi gain antara 5 sampai 10% ya, walaupun tidak menjamin ya, disclaimer. Minimal kita punya panduan atau acuan di dalam memilih saham-saham pilihan ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pergerakan indeks pada hari ini ya. Hari ini 2 Februari 2021, di mana kemarin 1 Februari 2021 ini kondisi bursa cerah ya. Bursa naik 3,5%, kemudian bursa dunia juga positif ya. Tadi malam Dow Jones naik 0,7%. Kemudian Nasdaq 2,5% ya, S&P 500 1,6% ya. Hang Seng kemarin 2%, jadi memang semua bursa naik tajam ya. Sehingga tentunya ini juga angin positif buat bursa kita ya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati juga. Dilihat dari teknikalnya, IHSG memang beberapa hari kemarin ketika turun ya, MACD mengarah ke bawah, osilator juga oversold ya. Dan kemarin ada potensi kenaikan naik 3%, artinya tapi perlu dikonfirmasi kembali apakah hari ini bisa melanjutkan kenaikan atau mix cenderung untuk melemah ya. Dimana kemarin sudah disupport di kisaran 3.800-an ya. Maaf, berapa, 5.800-an, sehingga ketika naik 3,5% bisa kembali ke atas 6.000 ya. Namun beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan IHSG kita. Yang pertama, naiknya PMI ya ke 52 ini positif, saya kira sentimen positif, sehingga kemarin saham-saham naik cukup tinggi ya. Yang positif kembali adalah ditundanya short selling ya. Barangkali kemarin sudah kami sampaikan di video kami sebelumnya. Sentimen positif dari hari Ahad ya, hari Minggu kami sudah rilis video mengenai kabar positif, yaitu ditundanya fasilitas short selling oleh bursa ya. Ini tentunya angin segar supaya saham-saham tidak kembali turun ya. Kemudian namun ada berita yang sentimen negatif, yaitu kasus Asabri ya, 23T, di mana kejaksaan sudah menetapkan ya mungkin beberapa tersangka ya terkait dengan Asabri dengan kerugian ya, potensi kerugian lagi dihitung oleh BPK, namun diperkirakan antara 23 triliun, jadi lebih tinggi dari kasus Jiwasraya ya. Ya tentunya kasus Asabri ini dan nanti ya barangkali ada jam sosek ya, jadi BPJS Tenaga ya. Ada kemungkinan ya ini akan membawa sentimen negatif pada bursa kita kembali ya, karena ada beberapa manajer investasi dan perusahaan sekuritas yang terkait ya. Jadi tentunya ini akan perlu dicermati oleh pelaku pasar, investor, terkait dengan kasus Asabri yang kembali mencuat ke publik dan mulai dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Ini yang perlu dicermati ya. Jadi ada dua positif, namun ada yang negatif juga, yaitu kasus Asabri mulai dilakukan penyidikan dan sepertinya sudah ada beberapa tersangka ya. Dan kemungkinan melibatkan pihak manajer investasi ini yang ya, kalau cuma Asabri saja barangkali tidak masalah mungkin ya. Namun karena terkait dengan MI ini ya, ada beberapa perusahaan sekuritas yang juga diperiksa ya, ini yang mengakibatkan ya bisa jadi nanti ya ada kemungkinan misalnya
asetnya disita dan sebagainya kan nanti berpengaruh kepada likuiditas pasar ya. Sehingga ini sentimen negatif. Ya, jadi setelah kemarin menguat cukup tajam ya 3% lebih ya, kami perkirakan hari ini 2 Februari cenderung untuk melemah ya. Mix cenderung kemarin karena sudah menguat tajam ya, artinya hari ini beberapa investor yang sudah profit barangkali profit taking dulu ya, artinya IHSG kami perkirakan mix cenderung untuk melemah ya. Jadi ya ini untuk saham-saham yang sudah naik tinggi ya kami sarankan sebenarnya profit taking dulu ya supaya apa namanya kalaupun mau beli kembali nanti buy on weakness ya, beli lagi nanti di harga bawah. Ini ya ini trading artinya kalau yang mungkin apa horizon investasinya menengah panjang ya barangkali bisa di hold ya atau average down ya. Di dalam apa saham-saham yang ini kami tidak merekomendasikan untuk cut loss ya. Ini terserah. Ada beberapa yang tidak sependapat, tapi menurut saya investasi itu bukan untuk di cut loss ya. Karena tujuan kita investasi itu bukan mencari kerugian ya, tetapi memang mencari keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen itu kan. Nanti horizonnya lebih ke menengah panjang ya. Kalau saya cut loss tidak setuju karena ya tadi kita pilih saham-saham yang memang berkinerja bagus gitu kan. Ya, namun tentunya kalau misalnya ada kasus hukum yang mengakibatkan saham tadi apa katakanlah ada potensi delisting atau potensi memburuknya kinerja di gugat pilot ya barangkali itu cut loss nggak masalah ya. Tapi untuk saham-saham yang normal masih berjalan bagus kemudian kinerja bagus ya. Ya kalau turun saya lebih cenderung untuk average down ya, jadi bukan cut loss ya. Jadi barangkali ini mungkin beda pendapat ya silahkan ya, tapi dari sisi apa investasi itu bukan untuk spekulasi dan ketika turun justru di cut loss ya. Justru kesempatan kalau kinerja sahamnya bagus kata Pak Lo Keng Hong kan, ya itu kesempatan masuk buat kita beli gitu ya, bukan untuk dijual gitu ya. Itu yang perlu dicermati oleh para investor ya. Kemudian saham utama ya, jadi ada beberapa saham yang kami perhatikan ya, Antam, BRIS, Wika, PTPP, ADI ya. Bagaimana rekomendasi kami ya silahkan bergabung di member ya dengan harga yang cukup terjangkau. Silahkan ini kami berikan update perkembangan terkait harian ya terkait dengan saham-saham utama ya. Dan juga ada beberapa saham aksi korporasi ya yang kami rekomendasikan juga ada 3 saham ya dengan potensi gain antara 20% sampai 50% ini cukup. Ya, ini potensi ya, artinya kami tidak menjamin tapi ada dari sisi apa? Harga dan sisi aksi korporasi ini tentunya menarik untuk dicermati ya. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang berminat untuk menggabung member, kami persilakan ya, kami terbuka dan bisa berdiskusi dan kami berikan rekomendasi-rekomendasi saham pilihan dan bisa bertanya saham-saham yang akan ditransaksikan ya. Baik, demikian mungkin sedikit update dari kami yang bisa perhatikan untuk hari ini Selasa 2 Februari 2021 ya. Yaitu adanya berita positif namun juga ada beberapa berita negatif ya yang perlu dicermati dan hari ini kami perkirakan IHSG mix ya cenderung untuk melemah ya karena memang sudah cukup naik cukup tinggi ya. Demikian sobat saham syariah. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.